bangga karena ada orang-orang yang punya telunjuk masih bisa dipakai untuk menolong agama Allah. Pakailah menolong agama Allah selagi masih bisa dipakai, digunakan. Kata Pak Gubernur tadi, ini mulai tunjuk-tunjuk ini zolim apa tidak Pak Ustaz? Ini boleh apa tidak Pak Ustaz? Orang yang merasa teraniaya kena tunjuk, mungkin di dunia naik, darah tinggi naik, kolesterol naik, jantung naik, asam urat naik, tapi insya Allah nanti di akhirat berterima kasih. Karena dengan ditunjuk berawal dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi keperluan, lama-lama menjadi berterima kasih kepada Tuhan, karena berkat itulah menjadi amal jariah mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Pesantren ini bukan milik pribadi Ustadz Kemas Ali, Ustadz Kemal. Ini adalah pesantren yayasan, ada pengawasnya, ada ketuanya, ada pembinanya. Ini perlu saya jelaskan berulang kali supaya masyarakat, karena sekarang masalahnya bukan masyarakat ini tidak mau membantu, tidak mau menolong, tapi ada krisis kepercayaan. Masalah kita adalah masalah trust, kepercayaan. Kalau ada orang yang trauma dengan preman, tak terlalu masalah. Yang jadi masalah sekarang orang trauma dengan ustaz. Nengok wajah ustaz, ini yang buat aku trauma nih Pak Ustaz. Tapi alhamdulillah orang masih percaya dengan Ustadz Kemas Ali. Buktinya masjid ini tanpa ada mobil dicegat di pinggir jalan. Saya kebetulan membawa jamaah dari Kuala Lumpur yang berkunjung berjalan ke Bumi Lancang Kuning Riau. Saya pun jelaskan di kampung halaman saya ini adalah dan seterusnya. Tak lama setelah itu di tengah jalan nampaklah orang membawa tanduk menampung duit 2.000 yang dilemparkan supir truk. Mereka bertanya, apa ini ikan ke? Waktu itu hilang betul harga diri saya. Mau dijawab, susah tadi dijawab. Saya alih-alih kan lah. Nah, saya bilang itu ada apa sedikit, mungkin ada banjir tadi. Rupanya di Sumatera Selatan itu dilarang, tak boleh. Dia akan menjadi kecelakaan, membiasakan yang tak baik. Artinya memang di Sumatera Selatan tidak ada lagi orang model begitu. Dan di mana-mana saya tapi katakan kebiasaannya langsung saja dibuatkan kotak-kotak segala macam. Tapi rupanya di Masjid Al-Asmaul Husna tidak berlaku kotak, tapi langsung pakai keris BSI. Sudah ada di belakang. Kita tolong Pak Panitia, Pak ke depan ini saya tengok handphone dah hidup semua. Ini insyaallah. Ini Masya Allah. Tinggal nanti muncul Bank Syariah Indonesia, langsung diletakkan di depan pintu. Tapi hati-hati juga. Beberapa hari yang lalu ada kejadian diganti garisnya, stiker dan diganti. Tapi orang ini sudah ditangkap. Tapi idenya itu pasti yang lain ingin juga. Nanti sebelum masuk masjid dia pasangkan, begitu pasang langsung transfer ke rekening BSI Masjid Al-Asmaul Husna. Setelah itu menetes air mata harus sedih. Lalu kemudian kawan pun bertanya, sedih mengenal almarhumah ibu? Tidak. Almarhum ayah? Tidak. Lalu kenapa menangis? Salah ketik. Angkok besar. Rencana mau mengetikkan 5 angkok 100.000, keketik 6 1 juta jadi. Andai masyarakat ini punya tabungan 100 juta, amin. Yang terkirimkan 1 juta untuk Masjid Al-Asmaul Husna, terkirim 1 juta. Lalu kemudian malam itu malam tak dapat ditolak untuk tak dapat diraih, meninggal dunia. Yang dibawa mati yang 100 juta di bank itu atau yang 1 juta ya? Yang 1 juta dia yang dibawa. Ada pun yang 99 juta tinggal di bank, diambil istri dan dia pun akan diambil bronis. Saya berani ngomong gitu karena tak ada ibu. Yang kita bawa inilah yang kita kirimkan ini. Makanya bapak-bapak nanti yang kebetulan ditunjuk, kalau master plan yang sudah siap, tunjuk ini buat asrama, ini buat kelas, itu kesempatan luar biasa. Ini untuk menyiapkan mental bapak sekalian. Yang sakit jantung kuat dulu ya. Kenapa demikian? Karena rumah yang kita tinggalkan dijual anak cucu menantu, habis diambil ahli waris, cincin emas gelang rantai, habis semuanya. Yang kekal abadi kelas sampai hari kiamat. Ini pondok pesantren wakaf.
wakaf itu tak mungkin dihibahkan, tak mungkin dibagikan ke ahli waris, tak mungkin diwariskan. Lalu apa untungnya untuk Ustaz Thomas Ali? Apa untungnya untuk Mas Pura? Apa untungnya untuk Ustaz Habib Mahdi bin Syahab? Apa untungnya untuk Ustaz Abdul Somad? Kata orang Melayu, menumpang tuah. Yang bertuah ini orang Sumatera Selatan, yang bertuah ini orang Oki, yang bertuah ini orang Lembang. Tapi Ustaz Abdul Somad menumpang tuah, sedikit banyak mengalirlah Al-Fatihah yang mereka kirimkan. Berdoa mereka di masjid itu pada khatam Quran 30 juz, wisuda, tabligh akbar, sedikit banyak mengalir ke makam kita. Itulah yang kita harapkan dalam hidup yang singkat ini. Cuma dah 7 menit. Ustaz Somad minta kultum 7 menit memotivasi jamaah. Ini sudah baik, tinggal lagi kita ingin yang lebih baik. Inilah yang akan menolong kita. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, bersih dari tamak, bersih dari hasad, bersih dari rakus, bersih dari bakhil, bersih dari kikir, lalu kemudian dia bisa menyisakan sebagiannya. Itulah yang menolong dia di hadapan Allah. Saya ucapkan tahniah selamat untuk bapak-bapak yang sudah membagi, bagi yang belum dibukakan Allah pintu rezeki dan pintu hidayah insyaallah. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzil rahmata was salamata wal barakata 'ala hadhihi al-jamaah. Turunkan keselamatan, rahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Allahumma ftah lana abwabal khair wa ni'mah wa abwabal barakah. Bukakan untuk kami pintu nikmat, pintu rahmat dan pintu barakah. Allah berikan rizquna fis sama fa'anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke tempat kami ya Allah. Berikan fil ardi fa'akhrijhu. Kalau masih tertanam dalam tanah, naikkan ke tempat kami ya Allah. Berikan ba'idan yasirhu. Kalau masih jauh faqaribhu, dekatkanlah ke tempat kami ya Allah. Berikan mu'siran fayasirhu. Kalau masih sulit, susah dan payah, maka mudahkanlah ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fihi. Berikan kami rezeki yang halal dan barakah supaya kami dapat berwakaf, berinfak dan bersedekah. Allahumma ja'al hadzal ma'hadan 'aziman mubarakan fihi. Jadikanlah pesantren Asmaul Husna pesantren yang diberkahi. Takharraja minhul ulama wa zu'ama. Keluar dari pesantren ini para alim, para ulama, para penuntut ilmu, mujahid fi sabilillah. Setelah kami nanti menghadap mereka akan tetap menjadi amal jariah yang mengalir untuk kami semua ya Allah. Allahumma qim lana bi husnil khatimah wa la taqim alaina bi su'il khatimah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li azwajina wa li su'amaina. Ampunkan saudara kami, pemimpin kami, orang tua kami, orang-orang yang sudah berbuat baik untuk kami. Allahumma jazil waqifina wal mutasaddiqin. Berikan balasan yang baik pada saudara kami yang sudah berwakaf dan berinfak, bersedekah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata